Aktor Fachri Albar kembali ditangkap polisi untuk kedua kalinya karena terjerembab dalam lembah hitam barang haram nan jahanam narkoba. Ia diamankan Satuan Tim Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 malam di kediamannya di Bilangan, Jakarta Selatan. Ini merupakan ketiga kalinya Fachri Albar berurusan dengan polisi karena masalah narkoba. Tahun 2007 ia masuk daftar pencarian orang DPO karena ditemukan 1,2 gram kokain di dalam kotak obat di rumahnya. Namun saat itu ia menyerahkan diri lalu bebas karena urinnya negatif narkoba. Namun ayahnya Ahmad Albar masuk penjara karena kasus serupa. Lalu di tahun 2018 Fachri Albar juga ditangkap karena kasus narkoba. Ia ditangkap di rumahnya, disaksikan istri dan anak-anaknya. Polisi ketika itu menyita sejumlah barang bukti, baik sabu-sabu, psikotropika lainnya, dan alat isap. Lantas, seperti apa kronologi penangkapan Fachri Albar kali ini menurut keterangan pihak Polres Metro Jakarta Barat siang tadi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Heboh aktor inisial FA, Fachri Albar, yang ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat akibat penyalahgunaan narkoba di rumahnya di kawasan Jakarta Selatan. Memang bukan kasus pertama untuk Fachri Albar. Di tahun 2007, Fachri Albar sempat terjerat masalah serupa menjadi DPO setelah pihak BNN menemukan 1,2 gram kokain di dalam kotak obat di dalam rumahnya. Namun ketika itu, Fachri Albar menyerahkan diri ke BNN diantar oleh tantenya, Camelia Malik, dan kuasa hukumnya Sandi Arifin. Namun ketika itu ia dibebaskan karena dari hasil pemeriksaan dan tes urin ia negatif narkoba. Kemudian Fachri Albar terjerat kedua kalinya dalam kasus narkoba pada tahun 2018. Fachri Albar ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan di kediamannya, disaksikan istri dan anaknya. Ia digerebek sama seperti kali ini, yakni di rumahnya. Lalu seperti apa kronologi penangkapan Fachri Albar untuk kedua kalinya ini? Yuk lepas yuk. Bang, yuk bagi. Izin Bapak. Enggak kelihatan nih. Bang Fachri. Nggak kelihatan. Gimana? Bang Fachri sehat. Kasih jalan ya. Kasih jalan ya. Bang Fachri alasannya apa sih, Bang? Gak nyesel ya? Ri gimana, Ri? Ri gimana, Ri? Gue gak bisa make up kayak Ri. Nggak kapok, Ri. Ri, nggak kapok, Ri. Kasih jalan tuh, kasih jalan. Kasih jalan. Oslo. Bang Fachri. Kasih jalan. Ayo. Kasih jalan. Awas, tangga. Iya, cepat. Ya, kasih jalan
Bang Fahri. Sambil buka. Bang Fahri sedikit dong, Bang. Bang Fahri. Sambil buka kasih jalan, awas tangga. Bang Fahri. Disampaikan, Bang. Bang Fahri, Abang sama istri katanya udah bakal bisa ulang lagi. Kasih jalan. Sambil mundur, sambil mundur, sambil mundur. Mau disampaikan nggak, Bang Fahri? Sambil mundur, sambil mundur. Alasan Abang nggak bakal pakai lagi sama istri gimana, Bang? Kasih jalan, kasih jalan. Mau minta maaf sama keluarga nggak, Bang? Suka banget ya, Bang. Nyesel gak sih, Bang? Apa yang bikin Abang bikin kejerumus selalu Bang yang sama, Bang? Bang Fahri udah dijemput belum, Bang Fahri? Ayo kasih jalan, kasih jalan. Istri udah datang belum, Bang? Pakai apa, Bang? Oh, bos. Enggak, Bang. Jalan ya. Oh, jatuh lagi. Gimana Bang Fahri? Bang Fahri, istri udah jenguk belum, Bang? Bang, udah makan siang, Bang? Ya. Jadi melanjutkan informasi kemarin kita sudah konfirmasi mengamankan saudara FA. Kemudian hari ini tadi kita sudah melaksanakan tes kesehatan, memastikan bahwa kondisinya dalam keadaan sehat dan baik. Setelah itu kita masih melaksanakan pendalaman, baik itu terkait peran maupun jenis dan jumlah barang bukti masih dalam pemeriksaan kita. Miris, Fahri Albar yang terseret ketiga kalinya dalam lembah hitam dan jahanam narkoba. Lantas narkoba jenis apa yang dipakai oleh Fahri Albar berdasarkan keterangan pihak Polres Metro Jakarta Barat? Lalu seperti apa hasil pemeriksaan atas kesehatan Fahri Albar hingga hari ini? Tes urin dinyatakan positif konsumsi beberapa jenis narkotika. Apa aja? Nanti Jenis narkotika pada saat ditemukan. jenis dan jumlah barang bukti akan kita sampaikan nanti lengkapnya besok pagi saat konferensi pers. Saat ditangkap dia sama siapa? Mungkin ada. Kemarin sudah disampaikan sama Kasat untuk diamankan sendiri di kediaman. Ya. Untuk Mungkin itu alasan aja ya. pertama, alasannya sejauh ini apa, Pak? Itu masih kita Mengkonsumsi. dalami. Untuk itu masih kita dalami. Pada saat diamankan kondisinya apa? Teler atau Oh enggak. sedang- Enggak, dia kondisi sadar di rumah. Udah ngomongnya Mungkin itu aja ya. Nanti Oke, makasih, lengkapnya Pak. besok saat konferensi pers ya. Oke. Makasih Bang. Makasih banyak, Bang. Sementara itu, Kasat Narkoba Polres Jakarta Barat, Kompol Fernal Anando Sambo, mengungkapkan bahwa pihak Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat telah melakukan penangkapan terhadap seseorang pria berinisial FA pada Minggu malam, tanggal 20 April 2025, sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, di kediaman FA yang berada di kawasan Jakarta Selatan. Meski pihak kepolisian belum mengungkap identitas lengkap FA, publik mulai berspekulasi dan nama Fahri Albar kembali menjadi sorotan. Banyak warganet menduga bahwa pria yang diamankan itu adalah aktor kawakan yang sempat mencuri perhatian karena kasus serupa pada tahun 2018 silam dan tahun 2007 saat ia menyerahkan diri karena kasus serupa. Dari Sat Narkoba Polres Jakarta Barat pada tanggal 20 April 2025 kami mengkonfirmasi bahwa telah mengamankan seorang pria inisial FA yang bersangkutan adalah seorang public figure, dan saat ini kami sedang mendalami serta melakukan penyelidikan lebih lanjut. Yang bersangkutan kami amankan di daerah Jakarta Selatan di kediaman yang bersangkutan. Kami mengamankan yang bersangkutan tanggal 20 April 2025 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Yang bersangkutan saat ini lebih dominan, lebih aktif di bermain sinetron ya,
sinetron maupun yang bersangkutan juga ada film layar lebar, kemudian juga ada beberapa serial di, tapi pernah juga terkonfirmasi pernah punya band dan sebagainya. Ini sedang kita dalami, nanti untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh Humas ya. Fachri Albar kembali terseret kasus barang haram narkoba untuk ketiga kalinya dan ditangkap polisi untuk kedua kalinya. Lantas, seperti apa penangkapan Fachri Albar di tahun 2018 silam? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Aktor Fachri Albar bukan pertama kalinya terjerat kasus yang sama, narkoba. Dan ini kasus yang ketiga kalinya ia terjerat barang haram jahanam narkoba. Pada tahun 2018, ia untuk kedua kalinya ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan karena menggunakan narkoba. Fachri Albar ketika itu ditangkap di rumahnya di daerah Cirende, Tangerang Selatan, disaksikan istri dan anak-anak yang ketika itu masih kecil-kecil. Fachri Albar ditangkap diawali laporan dari masyarakat. Dan dari rumahnya disita banyak barang bukti, selain sabu-sabu, juga psikotropika jenis dumolit dan kamlet, serta punting-litingan ganja bekas pakai, hingga jarum suntik dan bong yang ditemukan di lantai 1 rumahnya. Saat dirilis di Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 14 Februari 2018, Fachri Albar ketika itu memilih bungkam. Dan inilah kronologi penangkapan Fachri Albar pertama kalinya terjerat kasus narkoba di tahun 2018 oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan saat itu, Kombes Pol Mardias Kusin. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan tadi pagi pukul 7 pagi telah berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang tersangka dalam kasus narkoba dengan inisial FA, di mana tersangka ini ditangkap di rumahnya, yaitu di perumahan Serena Hills, Cirende. Adapun penangkapan ini diawali dari laporan masyarakat ya, melalui program aplikasi online kita, Clue, ya, sehingga sudah beberapa waktu, sekitar 3 bulan yang lalu, laporan tersebut masuk. Kemudian hampir 3 bulan, ya Bu Vivi ya, rekan-rekan anggota narkoba melakukan pembuntutan dan profiling ya, terhadap tersangka, sehingga tadi pagi pukul 7 dilakukan penggerebekan ataupun RPE ke rumah tersangka di Cirende. Dan di sana ditemukan ada beberapa barang bukti narkoba yang antara lain adalah 1 plastik klip sabu-sabu ya. Kemudian juga adanya 13 tablet dumolit, psikotropik dumolit. Kemudian 1 butir psikotropik jenis kamlet, dan juga ditemukan banyak sekali sarana untuk alat hisap ya. Alat hisap ya, alat hisap sabu-sabu berupa bong. Nah, ini banyak ditemukan di salah satu kamar di rumahnya di lantai 1. Hasil penyidikan sementara
ya dinyatakan oleh yang bersangkutan ataupun tersangka bahwasanya tersangka sudah menggunakan barang bukti jenis ganja sejak tahun 2015 dan juga sudah 1 tahun mengkonsumsi sabu-sabu. Dan juga keterangan tersangka juga yang bersangkutan mengkonsumsi psikotropedomolit ini untuk menenangkan diri. Jadi dari pengakuan tersangka bahwasanya dia masih dalam proses rehab daripada dokter. Nah, kemudian pada saat tadi pagi ketika digerebek, ya, kita juga ditemani oleh 3 orang security untuk melakukan penggerebekan di rumahnya. Dan yang bersangkutan juga sudah mengakui bahwasanya barang bukti ini yang ditemukan di salah satu kamar di rumahnya itu adalah milik tersangka. Saat dilakukan penggerebekan, ini tersangka ada istri dan anak-anaknya, ya Mbak ya. Jadi ada istrinya dan anak-anaknya yang masih kecil-kecil. Sehingga tadi tersangka juga baru bangun tidur ketika dilakukan penggerebekan. 8-an ya hampir 0,8 gram. Kalau ganja hanya puntung lintingan bekas pakai untuk sementara waktu, ya, sampai saat ini yang bersangkutan mengatakan lupa. Ya, namun memang membeli dari seseorang sebulan yang lalu, namun lupa. Nah, tentunya nanti akan lebih kita dalami. Ini kan baru penyidikan awal. Dari tes urin atas Fahri Albar saat itu, ia terbukti positif mengandung vitamin dan amfetamin terkait dengan bukti-bukti yang ditemukan polisi di rumahnya. Saat itu, Fahri Albar disangkakan pasal 112 subsidiar pasal 111 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun penjara. Dalam kasus tersebut, Fahri Albar saat itu divonis 7 bulan rehabilitasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tentu hasil tes urin ya daripada tersangka ini hasilnya positif metamfetamin dan amfetamin. Sehingga dari hasil uji urin ini ada kaitannya dengan barang bukti yang kita temukan di rumah tersangka. Untuk pasal yang disangkakan kepada tersangka adalah pasal 112 ya. Sub pasal 111 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Geger, Fahri Albar ditangkap kedua kalinya di tahun 2018 karena terjerat barang haram jahanam narkoba. Lantas seperti apa tanggapan aktor Fauzi Badillah terkait Fahri Albar yang ditangkap polisi karena narkoba untuk ketiga kalinya? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Tanggapan aktor Fauzi Badillah terkait Fahri Albar yang ditangkap polisi untuk kedua kalinya karena alasan yang sama, yaitu terjerumus dalam lembah hitam narkoba. Menurutnya, siapa saja bisa terjerat dalam hal yang sama, tak hanya selebriti, bisa juga aparat, politisi, dan sebagainya. Karena menurutnya terbilang susah untuk seseorang menjaga diri di saat umur masih muda. Di sisi lain, menurutnya memang tidak ada manusia yang sempurna. Karena itu bisa saja banyak orang yang terpeleset. Namun, orang perlu menjaga dirinya agar tidak tersandung ke dalam masalah tersebut dengan berpikir realistis. Dengan menggunakan narkoba, kita bisa masuk penjara. Mabuk karena narkoba, kita bisa mengalami kecelakaan di jalan, juga bisa terlibat masalah kejahatan lainnya. Karena itu, Fauzi Badillah mendukung hukuman mati terhadap pengedar narkoba. Kalau soal seleb yang tertangkap narkoba bisa nyerang siapa aja. Jangankan seleb, aparat bisa terserang narkoba, politisi bisa terserang narkoba,
Anak pejabat bisa terserang narkoba, anak kecil bisa, pendidik bisa, semua orang bisa terserang narkoba. Yang gue pertanyakan alkohol. Alkohol efeknya sama kayak narkoba, tapi kenapa dibiarin? Gara-gara alkohol orang bisa berantem, bisa kecelakaan, tapi tetap dibiarin karena apa? Bayar pajak. Ya enggak? Kalau emang narkoba harus di stop, alkohol juga suruh stop deh. Efeknya sama aja. Jaga diri. Ya sikap sih, emang susah sih kalau menjaga diri. Apalagi di saat umur lo masih muda. Ya enggak? Nggak ada manusia yang sempurna. Bisa aja banyak orang yang kepleset. Cuman ya pelajarin aja efek samping. Lo nggak usah jauh-jauh mikirin dosa, mikirin pahala. Lo pikirin aja kalau gue lagi mabok, gue bisa kecelakaan, gue bisa mati mendadak saat itu. Pikirin aja yang realistis efeknya. Ya, nggak usah mikirin jauh-jauh deh. Ya, gara-gara narkoba gue bisa masuk UI gitu. Gara-gara narkoba gue bisa kecelakaan. Pikirin aja yang realistis. Semoga itu bisa ngebentengin kita. Oke, gue mendukung hukuman mati untuk pengedar narkoba itu. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.